Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya yang kedua dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana peran seni dalam membangun kampung sebagai salah satu destinasi wisata. Tentu kalau seandainya kita bicara tentang apa itu destinasi wisata unggulan adalah tempat yang memiliki daya tarik unik sehingga banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi untuk menjadikan unggulan sebuah tempat tidak hanya butuh keindahan alam, harus ada sesuatu yang membedakan. Di sini seni memainkan peran pentingnya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana seni membantu mengangkat kampung? Tentu ada beberapa cara ya. Yang pertama, seni punya peran dalam meningkatkan identitas kampung, atau mungkin sering orang mengatakan adalah bagaimana membranding kampung. Yang pertama, seni digunakan untuk menciptakan ciri khas yang unik. Misalkan ya, ketika saya mencoba memetakan kampung Gorang untuk bagaimana sih supaya kampung Gorang ini punya destinasi wisata, maka saya mulai masuk dengan bagaimana saya membuka galeri yang disebut dengan lontar galeri. Dan dalam perjalanannya memang tidak mudah, tetapi mimpi-mimpi itu kemudian dieksekusi sehingga pada titik ini ada banyak wisatawan yang hadir di tempat saya, baik untuk minat, juga untuk membeli karya seni. Dan itulah salah satu strategi untuk bagaimana kemudian kampung bisa menjadi salah satu destinasi unggulan yang kemudian sangat berbeda dari destinasi-destinasi lainnya. Kedua adalah melestarikan dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal. Misalkan ketika saya berkarya seni, yang pasti saya akan melukis tentang tarian caci, melukis tentang rumah adat, juga melukis tentang tarian-tarian daerah yang ada di Manggarai. Itu adalah bagian dari cara saya untuk melestarikan nilai-nilai kelokalan. Juga dengan seni, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang budaya. Sehingga dengan mereka membeli lukisan tentang rumah adat, lukisan tentang caci, mereka akan mempertanyakan kenapa lukis semacam ini. Maka kemudian tugas saya adalah bagaimana menjelaskan tentang kebudayaan itu atau nilai-nilai kebudayaan itu. Juga seni menciptakan atraksi wisata baru. Artinya dengan kita membuat pameran, kita membuat pertunjukan seni, kita membuat workshop seni, ini akan menghadirkan tamu-tamu yang dari luar. Dan sebetulnya selama ini kita melakukan itu, bagaimana kita melakukan workshop melukis, bagaimana kita membuat pameran, dan yang hadir tidak hanya teman-teman dari Labuan Bajo, juga dari Jawa, juga di luar Indonesia. Dan itulah yang kemudian adalah strategi-strategi untuk bagaimana seni menciptakan atraksi wisata baru. Peran seni juga mendorong ekonomi kreatif. Artinya dengan saya membuka artshop di Gorang, berarti akan ada transaksi di sini, akan ada karya yang kemudian dibeli, yang kemudian akan dibawa pulang oleh wisatawan. Jadi produksi seni seperti lukisan, kerajinan tangan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi warga atau bagi saya secara pribadi. Lalu wisatawan yang datang akan membawa pulang karya dari Gorang dan memperluas nama besar Gorang tentunya. Artinya kan ketika mereka membeli lukisan dari saya, yang pasti itu akan juga dengan sendirinya akan membawa nama kampung Gorang. Bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan kampung sebagai destinasi wisata unggulan? Saya di kemudian hari mungkin akan berencana membuat karya instalasi di persawahan, dan ini kemudian menjadi destinasi wisata sebagai tempat instagramable. Jadi instalasi ini kemudian nanti akan jadi tempat foto memadukan keindahan persawahan dan karya seni. Juga di kemudian hari mungkin kita akan membuat mural di ruang publik,
Itu adalah hal-hal yang kemudian dalam proses perencanaan. Juga perencanaan kita adalah bagaimana di kampung ini nanti akan khususnya di Kampung Worang akan mengadakan acara seni tahunan yang kemudian ini kemudian akan dilakukan setiap tahunnya, misalkan pameran seni setiap tahun. Juga membangun ruang kreatif. Sebetulnya untuk ruang kreatif ini memang kita sudah lakukan sekitar 2015, bagaimana saya menciptakan Lontar Galeri sebagai ruang belajar seni lukis, ruang pameran dan sebagainya, dan sampai sekarang kita masih melakukan hal itu. Hal lain adalah bagaimana berkolaborasi dengan seniman-seniman dari luar. Sebetulnya itu juga yang kita lakukan selama ini, bagaimana di tempat ini berkolaborasi, kalaupun belum banyak tetapi kita sudah melakukan itu. Juga tidak terlepas dari promosi digital. Bagaimana karya seni yang ada di sini kita rutin untuk mempromosikannya melalui media sosial. Tentu kalau misalkan pertanyaannya apakah ada inspirasi dari kampung-kampung lain terkait dengan konsep kampung sebagai destinasi wisata unggulan, tentu ada banyak ya. Bagaimana di Malang sebagai kampung warna, dan itu kemudian viral dan menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun internasional. Kampung seni Jelekong di Bandung, kampung ini dikenal sebagai penghasil lukisan berkualitas. Sudah itu banyak wisatawan yang datang untuk melihat proses pembuatan lukisan dan membeli karya seni. Juga desa wisata Kasongan, kebetulan saya dulu waktu di Jogja sering mengunjungi desa wisata Kasongan, dan desa ini terkenal dengan kerajinan gerabah. Juga selain membeli kerajinan, wisatawan bisa mencoba membuat gerabah sendiri di Kasongan itu. Dan tentu saya mengajak kepada teman-teman di mana saja yang punya mimpi tentang bagaimana membangun kampung, adalah kita butuh semangat untuk membangun kampung melalui seni adalah kekuatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kampung kita punya cerita, punya budaya, dan punya mimpi besar. Mulailah dari hal-hal kecil untuk mencoba untuk menghasilkan karya, baik dalam bentuk artshop, baik dalam bentuk galeri, kita membuat karya instalasi, membuat mural di kampung kita dan sebagainya, dan itu akan kemudian menjadi ruang yang akan dikunjungi oleh banyak wisatawan. Mungkin penutup, seni adalah cerminan jiwa sebuah kampung. Dengan seni kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mewujudkan mimpi, satu karya demi satu langkah kecil. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti channel ini dan selalu support channel ini, ikuti channel ini, dan memberikan komentar-komentar positif ataupun kritik terhadap konten-konten yang saya hadirkan di ruang publik ini. Terima kasih.